Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video promosi kesehatan yang bertemakan Cegah Obesitas mulai dari sekarang. Dengan saya, Andini. Di video ini, kita akan membahas tentang apa itu obesitas, kenapa hal ini penting untuk kita waspadai, dan apa saja langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Yuk kita mulai. Obesitas adalah di mana seseorang memiliki lemak tubuh yang berlebihan. Singkatnya, obesitas dapat terjadi karena ketidakseimbangan asupan energi dengan keluarnya energi, sehingga terjadi kelebihan energi yang selanjutnya disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Obesitas itu apa sih? Obesitas adalah kondisi penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh akibat ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Gimana sih caranya mengetahui tubuh kita obesitas? Di atas usia 18 tahun, kamu bisa menggunakan indeks massa tubuh dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan angka di atas 25 untuk kategori overweight dan di atas 27 untuk kategori obesitas bagi orang Indonesia usia dewasa. Selain itu, kamu juga bisa mengukur lingkar perut loh. Bagi laki-laki, dikatakan obesitas sentral jika lingkar perut di atas 90 cm dan di atas 80 cm bagi perempuan. Ini bukan hanya sekedar tentang berat badan tinggi, tapi ini sudah melibatkan akumulasi lemak yang dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Dalam beberapa hari terakhir, banyak kasus obesitas ekstrem yang terjadi di berbagai wilayah. Anda perlu waspada, saudara, karena angka penderita obesitas di Indonesia terus naik. Data Kementerian Kesehatan menyebut 1 dari 3 orang dewasa Indonesia kini mengalami obesitas. Bulan lalu kita dikejutkan dengan meninggalnya Muhammad Fajri, pasien obesitas ekstrim yang memiliki berat 300 kg. Usai Fajri, kini banyak kasus obesitas ekstrim serupa yang muncul di berbagai daerah. Berat badan ekstrim yang lebih dari 200 kg membuat pasien obesitas ekstrim sulit melakukan aktivitas normal. Nah, dari cuplikan video tadi, kita bisa tahu bahwa prevalensi obesitas di Indonesia terus meningkat. Data dari Riskesdas menunjukkan bahwa angka obesitas di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Saat ini, lebih dari 21% orang dewasa mengalami obesitas. Dan yang lebih memprihatinkan, angka obesitas pada anak-anak juga semakin tinggi. Ini menjadi tantangan besar, terutama karena dampak obesitas bukan hanya tentang fisik, tapi sosial dan mental. Gaya hidup modern seperti sering nongkrong, makan di luar, minum minuman manis, makan makanan tinggi kalori, kurangnya aktivitas, apakah benar itu bisa menjadi pemicu utama obesitas? Yuk kita lihat di video ini. Obesitas dapat terjadi jika kamu suka makan makanan tinggi lemak, gula, dan garam, kurang makan sayur dan buah, jadwal makan tidak teratur, sering mengemil, dan tidak sarapan. Lalu, dapat kita simpulkan bahwa obesitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Tapi yang paling utama adalah pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Kita seringkali lebih memilih makanan-makanan yang cepat saji, minuman tinggi gula, snack-snack yang tinggi sama kalori. Yang apabila kita konsumsi secara berlebihan, itu dapat menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh, sehingga dapat menjadi penyebab obesitas. Lalu, selain itu, ada juga kurangnya aktivitas fisik, apalagi untuk kita Gen Z yang lebih banyak screen time, duduk depan laptop, main HP, itu bisa menjadi pemicu obesitas juga loh. Nah, tapi selain itu juga ada faktor genetik, stres berkepanjangan, hormonal,
Tapi tetap aja, gaya hidup itu menjadi faktor utama obesitas. Lalu, apa dampaknya obesitas? Obesitas bukan hanya soal penampilan, tapi ini bisa menjadi dampak yang sangat serius, akan menjadi gerbang untuk kesehatan-kesehatan lainnya. Berlebih atau obesitas juga dapat mengundang banyak penyakit berbahaya. Bahkan kabarnya nih, penyakit-penyakit itu bisa mengancam nyawa lo sobat sehat. Ini dia beberapa dampak negatif dari obesitas. Yang pertama, obesitas berisiko 2 kali lipat menyebabkan serangan jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, dan hipertensi. Tidak hanya berbahaya, penyakit-penyakit ini juga sulit untuk sembuh. Bahkan sekalinya terkena penyakit ini, penderita tidak bisa sembuh sepenuhnya dan hanya bisa mengontrol agar tidak kambuh dengan obat-obatan rutin. Kedua, orang obesitas memiliki risiko 3 kali lipat terkena penyakit batu empedu. Sebuah penyakit yang ditandai dengan sakit perut mendadak atau kolik akibat adanya batu di dalam kantung empedu. Nah, batu empedu ini berasal dari endapan kolesterol yang tidak bisa larut ya sobat sehat. Ketiga, kondisi obesitas juga berisiko tinggi tidak lancarnya saluran pernafasan saat tidur atau bisa sleep apnea. Hal ini karena adanya lemak yang menumpuk di bagian dada dan leher. Selanjutnya, orang yang obesitas juga mudah terkena penyakit kanker loh sobat sehat. Bagi kaum laki-laki biasanya menderita kanker usus besar dan kanker pada kelenjar prostat. Sedangkan perempuan sangat berisiko menderita kanker payudara dan kanker serviks, apalagi jika ada keturunan pada keluarganya. Berikutnya, obesitas juga bisa meningkatkan kandungan lemak dalam darah dan meningkatkan jantung koroner. Yang terakhir, obesitas ternyata bisa menurunkan tingkat kesuburan pada sistem reproduksi loh. Hati-hati, ini bisa menurunkan peluang pada pasutri untuk mendapatkan momongan. Nah, dari cuplikan tadi, kita bisa tahu bahwa orang dengan obesitas memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit-penyakit yang serius seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, stroke, gangguan sendi, bahkan beberapa jenis kanker loh. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa obesitas juga bisa berdampak kepada kesehatan mental karena kurang percaya diri, apalagi dengan stigma di masyarakat tentang berat badan. Apakah obesitas bisa dicegah? Tentu saja bisa. Kuncinya adalah menjalani dan melakukan pola hidup yang lebih sehat. Mulailah dengan mengatur pola makan, memakan makanan dengan gizi seimbang, hindari makanan-makanan yang tinggi akan gula, lemak jenuh, dan makanan cepat saji. Lalu olahraga secara rutin. Kita bisa melakukan dengan hal-hal kecil dulu seperti naik turun tangga, jalan kaki, jogging di pagi hari. Itu bisa menjadi first step atau langkah kecil untuk pola hidup yang lebih sehat lagi. Selain itu, tidur cukup, jangan begadang. Itu bisa membantu kita untuk menjadi lebih produktif lagi, dapat mengontrol berat badan, keseimbangan fisik dan mental, sangat penting dalam pencegahan obesitas loh. Nah, jika familiar lagi dengan tagline terbaru dari Kemenkes, yaitu isi piringku, piringmu menentukan kesehatanmu. Biar kamu di Sabang atau di Merauke, perhatikan porsi idealnya ya. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya, 1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan pangan lokal di sekitarmu. Ini isi piringku. prinsip ini sederhana tapi sangat efektif untuk menjaga tubuh agar tetap ideal. Dan tentunya untuk mencegah obesitas sejak dini. Tentu saja, kita ingin memiliki kehidupan yang lebih sehat, bugar, dan terbebas dari berbagai penyakit. Maka dari itu, marilah kita mulai membiasakan kehidupan sehat dengan menjaga pola makan, tidur yang cukup, serta banyak beraktivitas. Perlu diingat
bahwa mencegah obesitas itu lebih mudah dan murah dibandingkan dengan mengobatinya. Obesitas bukanlah hal yang terjadi dalam semalam, tetapi itu adalah hasil dari kebiasaan yang terus berulang. Jadikan pola hidup yang sehat menjadi investasi jangka panjang untuk kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.